Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita, hari yang sangat berbahagia buat orang yang beriman saat diberikan Allah ia kehidupan, ia menjadi hamba yang pandai berterima kasih. Saat ia berdiri, duduk dan berbaring, hanyalah Allah yang selalu ia agungkan, Allah yang ia puji, Allah yang selalu ia sebut-sebut. Orang seperti inilah yang Allah ungkapkan dalam Al-Quran menjadi orang yang sangat beruntung. Orang yang kaya raya. Kaya raya bukan karena hartanya, tapi ketika saat ia selalu mengagungkan, membesarkan Allah dalam hidupnya. Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi contoh suri tauladan panutan di dalam kehidupan orang yang beriman. Saat ia awali bangun tidur sampai ia tidur kembali, saudaraku, ia selalu ia junjung tinggi, ia dahulukan apa yang diajarkan Rasulullah. Maka lihat hidupnya, tidak perlu pakai insya Allah, pasti ia akan mendapatkan kemuliaan, ia akan mendapatkan kemudahan, ia akan mendapatkan keistimewaan di tengah-tengah lingkungan manusia. Apalagi ketika ia kembali nanti di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memberikan penjelasan manusia, sosok yang pantas untuk dicontoh tiada lain adalah Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat yang selalu kita dambakan nanti sama kita rasakan di hari kemudian. Dan di sini khatib ingin menyampaikan satu wasiat buat kita. Marilah kita untuk selalu mengintrospeksi diri kita, kita muhasabah diri kita. Kita lihat perjalanan hidup kita. Di tahun 1442 Hijriah, tahun baru Islam, apa yang sudah kita perbuat? Apa yang sudah kita persiapkan? Wa tanjur nafsu ma qaddamat lighad. Allah memberikan penjelasan, lihat selalu dirimu, lihat dirimu. Apa yang sudah kau persiapkan bekalmu untuk hari esok? Saudaraku, tak ada satupun orang yang bisa bertahan di dunia ini
fasilitas jabatan, harta benda, keluarga yang dicinta, toh akhirnya akan berpisah. Kita pasti akan dibungkus kain putih, saudaraku. Pasti kita akan berpisah. Maka Allah pesan, apa yang sudah kau siapkan? Watazawadu fa inna khaira zadi taqwa. Bekallah dirimu. Sebaik-baik bekal itu adalah rasa takut, tundukmu hanya sama Allah. Itu bekal yang terbaik. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka orang yang mulia di sisi Allah adalah orang ketika nanti ia mampu mempersembahkan di hadapan Allah dengan nilai takwa. Ia bukan takut kepada makhluk, tapi ia takut kepada yang menciptakan makhluk. Ia selalu menggantungkan harapan segala sesuatu hanya kepada Allah, Sang Khalik. Tidak perlu kita pantas menakuti yang diciptakan, saudaraku. Karena yang diciptakan tak akan bisa memberikan mampu, memberikan mudarat ataupun manfaat kecuali izinnya Allah dalam hidup. Semoga Allah tanamkan inilah rasa dalam hati kita. Hari ini hidup, jadilah kita orang yang datang sama Allah, gantungin harapan sama Allah, takut sama Allah, harap dan minta sama Allah. Semoga kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang akan selalu mendapatkan senyuman indah yang telah Allah berikan penjelasan di dalam tuntunan Al-Quran. Saudaraku, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, khutbah yang singkat ini semoga akan bisa menghantarkan hati kita, tingkah dan perbuatan kita akan bisa membawa berkah, membawa makna dalam hidup. Al-Quran yang kita dengarkan akan bisa menyejukkan hati kita, akan bisa memotivasi kita, membuat semangat hidup kita. Tidak menjadi manusia yang pesimis, tidak menjadi manusia yang putus asa, tapi kita tetap semangat apapun keadaan yang kita hadapi. Inilah Al-Quran. Allah memberikan penjelasan dalam Al-Quran untuk kita semuanya pada hari ini di tahun baru 1442 Hijriah. Allah pesankan dengan kalimat yang indah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Pesan Allah yang sungguh luar biasa. Orang beriman, ayo sini, datang sama aku, tundukkan kepadaku. Semua apapun yang kau hadapi, datang sama aku, takut sama aku. Persiapkanlah apa yang kau persiapkan hidupmu untuk masa depanmu. Diperintahkan Allah kita membuat program orang tuaku, saudaraku. Apa program kita tahun ini? Apa yang harus kita persiapkan tahun ini? Kalau tahun ini ada tahun yang terakhir buat kita. Kalau tahun ini ada tahun yang akan berpisah dengan kenikmatan yang kita saat ini rasakan. Tapi Allah pesan, apa yang sudah kau persiapkan programmu tahun ini? Saudaraku, ungkapan yang indah yang Allah jelaskan, hidupmu untuk apa? Untuk apa kita hidup? Mencari apa kita hidup? Apakah harta? Tumpuk-tumpuk harta. Lihat manusia yang menumpuk-numpuk harta, ia anggap bahwasanya harta itu akan bisa memberikan kemuliaan dalam hidupnya, membuat ia bahagia, membuat ia hebat. Lihat, Al-Quran memberikan penjelasan manusia yang salah ketika menghadapi hidup, ia cari, ia tumpuk harta. Lihat Korun, Allah tenggelamin dia, Allah hinakan dia, sampai-sampai orang ketika dapat harta dari bawah tanah pasti yang ngomong, oh ini harta Karun. Si Karunnya sudah dibenam, dimakan sama bumi saat Nabi Musa, zaman Nabi Musa. Tapi hingga sampai saat ini ketika orang dapat harta dari bawah, harta Karun, sengsara. Apakah hidup manusianya untuk mendapatkan supaya pangkat jabatannya hebat? Ia punya orang yang buat orang segan, popularitasnya di mana-mana, dikenal orang karena jabatannya.
Lihat Al-Quran memberikan penjelasan saudaraku. Fir'aun gimana hebatnya? Ia punya kerajaan ditakuti. Bahkan ia ngomong, Ana Rabbu A'la. Satu-satunya manusia yang sanggup mengatakan, aku adalah Tuhan. Ya Fir'aun. Kenapa? Karena kekuasaannya, kerajaannya, pangkat jabatannya yang tunggu luar biasa. Tak satu pun orang yang berani sama dia. Akhirnya apa? Allah benam dia di Laut Merah. Allah tenggelamkan dia. Apa itu cara orang hidup dunia? Maka Al-Quran memberikan penjelasan buat kita, orang tuaku, saudaraku. Allah berikan penjelasan yang sungguh luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Al-Munafikun ayat 9 ini memberikan penjelasan buat kita. Orang beriman. Nah, sini. Apa kata Allah? Jangan kamu terjebak dalam hidup ini. Jangan kamu terperangkap dalam hidup ini. Karena sibuk otakmu, sibuk dirimu, hanya harta benda. Sibuk dirimu karena anak keturunan keluarga yang kau cinta. Hingga kau lupa dengan amal ibadahmu kepada Allah. Apabila itu yang kau lakukan dalam hidupmu, kata Allah, sungguh hanya engkaulah orang yang paling merugi. Allahu Akbar, subhanallah. Saudaraku, maka Islam memberikan penjelasan, hidup ini ada kebutuhan hidup, ada tujuan hidup. Jangan kebutuhan hidup dijadikan tujuan hidup. Kalau kebutuhan hidup jadikan tujuan hidup, sengsara, saudaraku. Itulah Fir'aun, itulah Qarun, Namrud. Orang beriman dijelaskan Allah. Jangan kamu terjebak dikarenakan harta, disebab karena anak keturunan, keluarga, popularitas, pangkat jabatan. Kau lupa sama Allah. Kenapa? Karena itu adalah fasilitas, hanya kebutuhan, bukan tujuanmu. Orang butuh makan, butuh rumah, butuh kendaraan, butuh harta benda. Ini kebutuhan. Jadi apa tujuan yang Allah jelaskan dalam Al-Quran? Allah memberikan penjelasan tujuanmu hanya satu, hidup di dunia ini. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Saudaraku, jangan susahkan diri kita. Jangan pesimis ke dalam hidup ini. Ketika Rasul datang ke rumah Fatimah, ketok pintu Rasul, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, lihat ayah. Kebiasaan Rasulullah, walaupun Fatimah udah menikah, saudaraku, kalau ketemu anak yang ia cinta, namanya Fatimah ini, dicium kening Fatimah. Dan Fatimah juga cium kening Rasul. Rasul nanya, wahai anakku, di mana cucuku Hasan Husain? Lagi tidur ayah di belakang. Kenapa? Udah 1 hari ini mereka belum ada makan sesuatu, ayah. Netes nggak seorang kakek melihat kondisi anaknya Fatimah? Apakah marah Rasulullah kepada Ali? Kurang asem nih Ali nih, nggak bener nih memfasilitasi anakku. Marah Rasul? Tidak, saudaraku. Begitu Rasul mendengar, apa kata Rasul? Kalau kalian baru 1 hari, ayah sudah di 2 hari ini belum juga mendapatkan makan anakku. Apa yang dilakukan Rasul, saudaraku? Rasul keluar. Ia mencari dan berjalan. Rasulullah ketemu dengan orang yang asik menimba air untuk menyirami kurma. Rasul samperin, bolehkah saya bantu kamu supaya saya dapat sesuatu dari hasil kerja saya? Bayangin, saudaraku, Rasul cari kerja, Rasul usaha, Rasul lakukan. Apa katanya? Silakan, 1 timba ku beri kamu 3 butir kurma. 1 timba.
Itu kalau timba zaman dulu, saudaraku. Alhamdulillah saya sudah 7 kali ke Tanah Suci. Saya lihat di sana suasananya di zaman-zaman dulu gimana, timbanya itu gimana. Ternyata kulit kambing sebesar itu. Satu timba 3 butir kurma. Begitu dapat, karena Rasul sudah 2 hari tidak menikmati makanan. Rasul nikmati dulu 3 kurma ini supaya buat tenaga, saudaraku. Terus Rasul lakukan untuk apa? Ya, untuk berikan sesuatu kepada anak yang dicinta, Fatimah. Subhanallah, apa yang terjadi, saudaraku? Ketika terakhir ia mau angkat ini timba, putus talinya. Apa kata orang yang punya kebun tadi? Dengan emosi marah. Dan bahkan dalam kisah, saudaraku, Rasul kena tampar dari orang yang saat itu melihat timbanya jatuh. Mengatakan, macam mana itu bisa ngambil timba di bawah? Subhanallah, apa yang terjadi, saudaraku? Dengan izin Allah, Rasul ambil dengan tangannya. Begitu Rasul masukkan tangannya, air naik ke atas sehingga timbanya itu nggak susah diambil Rasul, diikat kembali, diserahkan. Subhanallah, saudaraku. Rasulullah juga usaha untuk dunia karena itu kebutuhan, saudaraku. Tapi dengan tidak cara salah. Rasul dengan apa yang beliau lakukan? Dengan keringatnya. Ini orang sekarang terbalik, saudaraku. Dia cari untuk sesuatu kebutuhan tapi dengan cara salah. Akhirnya apa? In asantum li ampusikum wa in asantum falaha. Ingat, saudaraku, Allah berpesan, apa yang kamu perbuat itu nanti akan balik sama kamu. Kalau kau lakukan yang baik pasti akan datang samamu. Ketika yang nggak benar yang kamu lakukan, yang nggak benar juga yang akan kamu dapat rasakan dari hasil kerjamu. Maka Rasul lakukan dengan kebutuhan dunia. Rasul kerja, saudara. Tapi Rasul dia lupa hidup ini hanya untuk ibadah. Nggak terjebak dengan keadaan apa yang dihadapi. Begitulah Rasulullah untuk jadikan panutan dalam kehidupan kita, saudaraku. Maka di tahun baru ini, semangatkan diri kita, saudaraku. Semangatkan diri kita. Apa yang bisa kulakukan hari ini, ya Allah? Apa yang bisa kuperbuat hari ini, ya Allah? Untuk siapa? Untuk anak dan keluargaku. Untuk saudaraku. Untuk bangsa negaraku. Apa yang bisa kuberikan, ya Allah? Itulah, saudaraku, yang ditawarkan, diajarkan oleh Rasulullah dalam kehidupan. Maka manusia seperti ini, benar kata Nabi, salasun mangkuna bisa bolusya penasiro. Ada 3 perbuatan manusia yang akan ringan dia hidupnya di dunia, akan mudah urusannya di dunia, dan dia nanti akan di akhirat, Rasul katakan, akan dimudahkan Allah yang menuju tempat yang istimewa. Itulah kebahagiaan surga. Sahabat nanya, kalau mahuna ya Rasulullah? Rasul, apa sih yang 3 itu? Rasul katakan, tu'ti man haramak. Jadilah kamu manusia, kata Rasulullah, berilah sesuatu yang bisa kamu berikan untuk orang lain, walaupun orang itu tidak memberikan sesuatu untukmu. Berikanlah apa yang bisa kamu berikan untuk bangsa negaramu, walaupun bangsa itu tidak memberikan apapun kepadamu, tapi berikan. Karena sifat kata Rasulullah, ketika apa yang bisa kamu berikan, pasti itu akan membawa satu keistimewaan dalam hidup. Rasul berikan kepada anaknya Fatimah, cinta dia sama cucu. Tapi tidak salah langkah, saudaraku. Rasul bekerja. Beri apa yang bisa kamu beri. Hari ini saya sampaikan dengan khutbah yang singkat untuk saudaraku sekalian. Walaupun kita berada di satu tempat yang tidak bisa kita keluar, ada satu yang bisa kita berikan untuk anak keluarga kita, untuk orang tua kita, untuk bangsa negara kita. Apa? Mohon doa kita sama Allah. Doakan anak keluarga kita. Doakan bangsa dan negara kita. Karena kita tidak bisa berbuat dengan sesuatu, tapi ada kekuatan. Itulah kekuatan permohonan kita kepada Allah. Bikin terbaik, saudaraku. Beri.
Yang kedua, apa kata Nabi? Watasilu man qata'ak. Sambungkanlah silaturahimmu kepada saudara-saudaramu. Saudaraku, di lafaz ini saudara kita semua. Jangan pandang kamu agama apa, tapi begitu kita masuk, itulah saudaraku. Ini saudara kita. Jangan cerita kamu agama apa, tapi kamu saudaraku. Karena soal keyakinan lakum dinukum waliyadin, tapi soal silaturahim, ayo kita kebersamaan. Bikin saudaraku. Silaturahimlah yang baik. Bikin persahabatan yang baik. Bikin pertemanan yang baik. Ini ibadah, tujuan hidupmu yang akan bisa mengangkat sesuatu kebaikan dalam kehidupan di sisi Allah. Jangan kamu putuskan silaturahimmu. Perbaiki. Yang ketiga apa kata Nabi? Wa ta'fu aman sulama. Seandainya kamu nggak nyaman dengan teman-temanmu, nggak nyaman kamu dengan tetanggamu, kecewa kamu dibuatnya, sakit perasaanmu, apa kata Rasul? Wa ta'fu aman sulama. Maafkan mereka. Nggak usah kau jadikan itu beban dalam hidup. Berikan kemaafan. 3 amal saudaraku ibadah yang sungguh luar biasa, yang akan mengangkat derajat kita dunia, dan kita akan dicinta oleh makhluk yang ada di langit dengan 3 amal ini. Kalau kita lihat kisah gimana sedihnya Rasulullah waktu perang Uhud, strategi sungguh luar biasa yang sudah Rasulullah lakukan. Jangan kalian turun wahai saudaraku, sahabatku. Itu ada Jabal Ruman, disiapkan oleh Rasulullah pasukan panah perang Uhud. Kemenangan sudah di ambang pintu saudaraku, kemenangan sudah di depan mata. Tapi apa yang terjadi? Ketika sahabat melihat ganimah, harta benda yang sudah ditinggalkan sama pasukan musuh, terpesona melihat harta, terjebak, turun dari Jabal Ruman. Itu Jabal Uhud saudaraku, di sebelahnya ada Jabal Ruman. Itulah pasukan pemanah yang disiapkan Nabi. Turun. Akhirnya apa? Terbalik. Karena Jabal Rumat sudah ditinggalkan sama pemanah, diambil alih sama musuh. Akhirnya kekalahan terjadi di perang Uhud. Kesel nggak Nabi? Marah nggak Nabi? 70 sahabat Nabi meninggal dunia saat itu saudaraku. Salah satunya paman Rasulullah Hamzah, yang habis isi perutnya dimakan oleh Hindun. Karena sakitnya luar biasa perasaan Hindun melihat Hamzah paman Nabi. Habis dikoyak-koyak isi yang ada dalam badannya Hamzah. Saudaraku, kesel nggak Nabi? Marah nggak Nabi? Emosi lah kalau menurut keadaan. Tapi yang terjadi saudaraku, muncul firman Allah dalam surah Ali Imran 159. Inilah kemuliaan itu sungguh luar biasa. Apa kata Allah? Muhammad, fa'fu anhum. Kumpulkan mereka, maafkan mereka. Allah perintahkan Muhammad, maafkan mereka. Maka Rasulullah memaafkan sahabat-sahabat yang saat itu ngeyel, kurang asem, kurang ajar, strateginya nggak diikuti. Wastaghfirlahum, kata Allah, Muhammad, doakan mereka semua, doakan, mohonkan ampun kepada Allah. Maka kerja kita ini dalam ibadah apa saudaraku? Saling mendoakan. Bukan kita saling mencaci, menghina, saling menghabisi, saling menyusahkan. Tapi Allah perintahkan, wastaghfirlahum, ayo doakan mereka, mohonkan ampun kepada Allah. Wasyadul amr, kata Allah, Muhammad, kumpulkan mereka. Ngapain? Duduk bareng, pasang strategi baru. Perang Uhud itulah saudaraku yang saat itu disadari sama sahabat, hingga di perang-perang berikutnya Rasulullah mendapatkan kemenangan. Itulah dengan hasil kebersamaan. Baru terakhir, faiza azamta fatawakkal Allah. Muhammad, ayo tawakallah kepada Allah. Ada Allah tempat untuk menggantungkan segala harapan. Hari ini kita seperti ini, besok Allah akan angkat derajat kita. Kenapa? Karena tawakalnya kepada Allah. Jangan pesimis, jangan kita lemah, tapi semangat. Bangkitlah saudaraku di tahun baru 1442 Hijriah ini. Jangan salah kita menghadapi hidup. Kebutuhan jangan dijadikan tujuan. Karena kebutuhan itu mau tidak mau pasti Allah akan berikan sama kita.
Tapi kalau tujuan ini kita perlu untuk raih, itulah ibadah. Yang Rasul sampaikan, berilah apa bisa kamu berikan sesuatu yang terbaik untuk orang-orang di sekelilingmu. Yang kedua, hubungkan yang terbaik silaturahimmu. Yang ketiga, maafkan ketika mereka menyakitin perasaanmu. Semoga khutbah ini akan bisa mengangkat derajat kita, mengembalikan suasana hidup kita, dan kita tidak menjadi manusia yang selalu akan terhina, tapi Allah akan memberikan suasana yang membawa kemuliaan dalam kehidupan kita dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Inilah ungkapan yang indah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Saudaraku, semoga khutbah ini akan bisa menjadikan kita menjadi orang yang takut kepada Allah. Akan bisa kita membawa kebaikan kepada keluarga kita, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara kita. Semoga dengan kebersamaan kita, dengan doa kita, Allah akan memberikan segala kemudahan dengan urusan-urusan apapun yang saat ini kita hadapi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, an'amana alaina bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurul azim yazkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la zikrullahi akbar.